Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SI 4307 di sini akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah EAI mengenai tools Pentaho. Sebelum pada penjelasan tugas, izinkan kami untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsaberiswanti dengan NIM 1202-1904137 dan ada rekan saya Seva Aditya Halmayanti dengan NIM 1202-19-0272. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan case study yang diberikan, yaitu permasalahan Direktorat Kemahasiswaan. Nah, solusi tersebut yaitu diperlukannya integrasi level data karena data-data pada case study tersebut berasal dari sumber yang berbeda-beda dan memiliki format yang berbeda juga. Untuk melakukan integrasi level data, diperlukan suatu tools untuk membantu integrasi data tersebut. Di mana di sini kami menggunakan tools Pentaho dan hasil integrasi level data tersebut akan disajikan dalam bentuk dashboard agar informasinya dapat lebih mudah untuk dipahami. Saya Seva Aditya Halmayanti dengan NIM 1202-1900272. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan Pentaho pada studi kasus yang telah disediakan. Nah, pada tugas EAI ini, informasi yang bisa ditampilkan di dashboard ada 4. Yang pertama, statistik kesehatan mahasiswa selama pandemi. Yang kedua, permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi. Yang ketiga, statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi. Dan yang terakhir, statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Yang pertama kita bahas statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi. Nah, untuk studi kasus yang ini, kita memerlukan 2 tabel. Yang pertama tabel kesehatan yang berbentuk Excel, dan yang kedua tabel mahasiswa yang diambil dari MySQL DB kemahasiswaan. Lalu jika sudah mengambil data dari kesehatan dan mahasiswa ini, datanya akan dijoinkan. Sebelum dijoin, kita harus sort terlebih dahulu data tersebut berdasarkan parameter yang ada di kedua data ini. Nah, kebetulan yang parameter yang ada di kedua tabel ini yaitu ada NIM. Jadi kita sort kedua data tersebut berdasarkan NIM-nya. Setelah itu dijoin. Nah, setelah dijoin akan menghasilkan data NIM, kondisi, zona tinggal, nama, NIM 1, asal, dan tanggal lahir. Nah, kita tidak memerlukan semua data yang ada di sini, jadi kita harus select data tersebut sesuai apa yang kita ingin munculkan saja. Nah, di sini saya select berdasarkan NIM, nama, asal, tanggal lahir, kondisi, dan zona tinggal. Lalu setelah itu dijadikan outputnya berupa Excel. Oke, selanjutnya di permasalahan kedua ada permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi. Nah, di studi kasus kedua ini, data yang diperlukan yaitu data tunggakan BPP, data mahasiswa yang sama seperti di studi kasus 1, lalu yang terakhir ada data kesehatan yang sama seperti di studi kasus 1 juga. Setelah itu, data tunggakan dan mahasiswa ini disort berdasarkan NIM juga, karena semua data yang kita ambil ini itu ada parameter NIM-nya, jadi kita sortnya berdasarkan NIM. Setelah disort, kita join data tersebut dan dihasilkan data seperti ini, ada NIM, alasan tunggakan, nama, NIM 1, asal, dan tanggal lahir. Setelah itu disort lagi karena kita mau join dengan tabel kesehatan, jadi tabel kesehatannya juga disort lagi berdasarkan NIM juga. Lalu setelah itu dijoin akan menghasilkan data yang seperti ini. Nah, kita tidak memerlukan semua data ini, jadi kita ambil beberapa data saja yang kita butuhkan. Nah, di sini saya ambil data NIM, nama, kondisi, zona tinggal, dan alasan tunggakan. Setelah itu dijadikan outputnya berupa Excel. Nah, yang ketiga ada permasalahan statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi. Di studi kasus 3 ini kita memerlukan 3 tabel juga. Yang pertama tabel permasalahan TA, lalu tabel mahasiswa 3 dan kesehatan 3 ini sama seperti studi kasus 1 dan 2. Lalu kita joinkan mahasiswa 3 ini dengan TA. Yang pertama kita sort dulu
data tabelnya berdasarkan NIM, lalu di join. Setelah itu akan dihasilkan data seperti ini, lalu di sort lagi karena akan dijoinkan dengan data kesehatan. Lalu dijoinkan lagi, dan ini akan dihasilkan NIM semester, SKS lulus, nama, NIM 1, asal, tanggal lahir, NIM 2, kondisi dan zona tinggal dari mahasiswa yang telah lulus. Lalu kita tidak membutuhkan data semua ini, jadi kita pilih aja beberapa. Dan di sini saya pilih datanya yaitu NIM, nama, semester, SKS lulus, kondisi, dan zona tinggal. Lalu dijadikan outputnya Excel. Dan yang studi kasus terakhir itu ada statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Nah, di studi kasus terakhir ini memerlukan 3 tabel juga. Yang pertama tabel lomba, tabel mahasiswa 4, dan ini sama seperti studi kasus yang 3 tadi. Dan yang terakhir ada tabel beasiswa. Jadi kita joinkan dulu tabel lomba dan tabel mahasiswa ini. Pertama di sort sama seperti yang studi kasus 1, 2, 3, lalu di join, lalu di sort karena akan dijoinkan dengan tabel beasiswa, dan tabel beasiswa juga di sort berdasarkan NIM, lalu setelah itu di join. Nah, join yang di sini itu memakai full outer karena kita akan menampilkan semua data dari mahasiswa ini, baik yang dia memiliki beasiswa atau yang pernah dia ikut lomba. Karena kalau misal kita pakai inner join, maka akan ditampilkan mahasiswa yang ikut lomba dan beasiswa saja. Lalu setelah itu, setelah di join, kita tidak memerlukan semua data ini, jadi kita pilih saja beberapa data yang diperlukan. Dan ini saya memilih name, nama mahasiswa, nama lomba, dan jenis beasiswa. Dan di sini ada beberapa data yang nol karena ada beberapa mahasiswa yang ikut lomba tapi tidak ikut beasiswa, seperti itu. Lalu kita buat outputannya berupa Excel. Baik, sekian untuk video penjelasan pentahonya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard informasi hasil integrasi level data. Oke, baik, di sini terdapat dashboard mengenai hasil dari integrasi data sebelumnya. Yang pertama terdapat grafik mengenai kesehatan mahasiswa, yang dimana di sini untuk sumbu X-nya merupakan zona wilayah mahasiswa, dan untuk sumbu Y-nya merupakan jumlah mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa yang berada di zona hijau, terdapat 19 mahasiswa yang sehat dan terdapat 10 mahasiswa yang sakit. Lalu untuk mahasiswa yang berada di zona merah, terdapat 14 mahasiswa yang sehat dan terdapat 11 mahasiswa yang sakit. Lalu untuk mahasiswa yang berada pada zona hitam, terdapat 9 mahasiswa yang sehat dan terdapat 15 mahasiswa yang sakit. Lalu untuk mahasiswa yang berada di zona orange, terdapat 13 mahasiswa yang sehat dan terdapat 9 mahasiswa yang sakit. Lalu selanjutnya ada grafik mengenai permasalahan registrasi mahasiswa, di mana terdapat 33,3% atau sebanyak 10 orang mengalami permasalahan registrasi dikarenakan COVID-19. Lalu terdapat 26,7% atau sebanyak 8 orang mengalami permasalahan registrasi dikarenakan PHK. Lalu sebanyak 23,3% atau sebanyak 7 orang mengalami permasalahan registrasi dikarenakan orang tua yang meninggal, dan terdapat 16,7% atau sebanyak 5 orang yang mengalami permasalahan registrasi dikarenakan telat registrasi. Selanjutnya ada grafik mengenai mahasiswa yang terlambat lulus. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk sumbu Y-nya ini menjelaskan SKS yang lulusnya, dan untuk keterangannya sendiri merupakan jumlah semester yang sedang diambil oleh mahasiswa bersangkutan. Baik, untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 141 SKS, terdapat satu mahasiswa pada semester 12, satu mahasiswa pada semester 10, satu mahasiswa pada semester 13, dan satu mahasiswa pada semester 11. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus 130
4 SKS, terdapat 1 mahasiswa yang berada pada semester 12 dan 1 mahasiswa yang berada pada semester 14. Lalu untuk mahasiswa yang lulus sebanyak 128 SKS, terdapat 1 mahasiswa yang berada pada semester 11 dan 1 mahasiswa yang berada pada semester 14. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 140 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 10 dan 1 mahasiswa pada semester 13. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 136 SKS, terdapat 2 mahasiswa yang berada pada semester 13. Dan untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 138 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 12 dan 1 mahasiswa pada semester 10. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 139 SKS, terdapat 1 mahasiswa di semester 14. Dan untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 129 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 12. Dan untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 120 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 12. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 132 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 11. Untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 123 SKS, terdapat 1 mahasiswa yang berada pada semester 14. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 137 SKS, terdapat 1 mahasiswa yang berada pada semester 10. Lalu untuk yang telah lulus sebanyak 133 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 11. Lalu untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 130 SKS, terdapat 1 mahasiswa pada semester 10. Dan untuk mahasiswa yang telah lulus sebanyak 126 SKS, terdapat 1 mahasiswa yang berada pada semester 12. Dan untuk mahasiswa yang lulus sebanyak 142 SKS, terdapat 1 mahasiswa yang terdapat pada semester 13. Baik, selanjutnya ada grafik mengenai keaktifan mahasiswa yang dimana di sini dibedakan berdasarkan lomba-lomba yang telah dijalankan atau diambil oleh mahasiswa bersangkutan. Baik, untuk lomba pertama ada bisnis plan dari UI yang dimana terdapat 10 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan tidak terikat atau memiliki beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut yang mendapatkan beasiswa prestasi, dan terdapat 2 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut yang mendapatkan beasiswa jarum. Dan sudah. Lalu selanjutnya ada lomba Imagine Cup 2018, terdapat 10 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat beasiswa manapun. Lalu terdapat 2 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BCA dan mengikuti lomba tersebut. Dan sudah. Lalu selanjutnya ada lomba PKM 2020, terdapat 8 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan tidak terikat beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa prestasi. Lalu terdapat 1 mahasiswa juga yang mendapatkan beasiswa YPT dan mengikuti lomba tersebut, dan juga ada 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa. Dan sudah. Dan selanjutnya ada lomba PKM 2019, terdapat 8 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan terikat dengan beasiswa YPT. Lalu ada 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa BRI, dan terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa bidik misi. Lalu selanjutnya ada PKM 2018, di mana terdapat 11 orang yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun. Dan sudah. Lalu selanjutnya ada lomba Hackathon Telkom, terdapat 6 orang yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun, dan terdapat 2 orang yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa prestasi. Dan terdapat 1 orang yang mengikuti lomba tersebut dan terikat dengan beasiswa Kemendikbud.
Oke, baik, lomba selanjutnya ada karya tulis ilmiah. Terdapat 7 orang yang mengikuti lomba tersebut dan tidak terikat dengan beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa BCA. Dan sudah. Lalu selanjutnya ada mahasiswa yang tidak mengikuti lomba. Terdapat 5 orang. Lalu terdapat 1 orang yang memiliki beasiswa BRI dan terdapat 1 orang yang memiliki beasiswa Kompas. Dan sudah. Lalu lomba selanjutnya ada bisnis plan BINUS. Terdapat 4 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan terikat dengan beasiswa YPT. Lalu terdapat 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan terikat dengan beasiswa bidik misi. Lalu lomba selanjutnya ada gemastik 13 yang dimana terdapat 6 orang yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun. Dan sudah. Lalu selanjutnya ada lomba Imagine Cup 2019. Terdapat 4 orang yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 orang yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa. Dan sudah. Lalu selanjutnya ada gemastik 12 yang dimana terdapat 4 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun. Lalu ada 1 mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dan memiliki beasiswa Kominfo. Selanjutnya ada lomba gemastik 11 yang dimana terdapat 2 orang yang mengikuti lomba tersebut tanpa terikat dengan beasiswa manapun. Lalu terdapat 1 orang yang mengikuti lomba tersebut dengan beasiswa Jarum. Dan terdapat 1 orang yang mengikuti lomba tersebut dengan beasiswa Kemendikbud. Oke, lomba selanjutnya ada hackathon Telkomsel, di mana terdapat 4 orang mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut. Dan sudah. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.